Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah banyaknya ilmu, luasnya ilmu, semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita bisa mencontoh ya, nah, sekurang-kurangnya kita ini ingin agar supaya kita mendapatkan referensi ya dari Nabi Muhammad ya tentang keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. ya. Wasyukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak Ketua Pembina ya Majelis Taklim Zoom Online Asyifa rahimakumullah, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Hadi Soekardi. Kemudian ya yang sangat kami muliakan para bini sepuh, para guru, para alim ya yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan ya kepada santri-santri kita, jamaah kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendapat curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu yang sangat kami banggakan, mudah-mudahan masih tetap bisa istiqomah untuk mendharma baktikan sebagian daripada harta kita, jadi untuk perbekalan yang terbaik, yaitu Bapak Ibu donatur yang dimuliakan Allah, yang masih tetap istiqomah ya. Mudah-mudahan ya rizki yang berupa harta ini benar-benar menjadi rizki yang barokah ya. Kemudian juga bisa dimudahkan oleh Allah. Jadi karena panjenengan dharma baktikan itu. Kemudian juga rizkinya ini diparingi Allah bisa menyebabkan Bapak Ibu dan seluruh keluarga ini ya bisa diparingi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah dari segala musibah yang menimpa. Insya Allah. Kemudian juga yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah adalah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ya yang masih tetap terus teguh pendirian setiap pagi ba'da subuh ya, insya Allah masih bisa ikut membagi waktunya, menyempatkan waktunya untuk ikut kajian Zoom online Asyifa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin melanjutkan kajian pagi hari ini. Saya masih tetap untuk melihat rumah tangga Rasulullah ini, Bapak Ibu, rumah tangga Nabi ini, ya. Kemudian yang ini adalah rumah tangga Rasul dengan Sayyidah Hafsah binti Umar, ini, ya. Dan ketika talak itu dijatuhkan, nah, apakah Nabi pernah itu mentalak, ya, Sayyidah Hafsah ini, Bapak Ibu? Mari kita ikuti kajian ini. Semoga bisa dijadikan sebagai teladan ya untuk memecahkan suatu masalah, termasuk rumah tangga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan istri-istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini berdasarkan penuturan ahli sejarah, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha termasuk salah seorang istri Nabi yang dikenal
memiliki sifat kecemburuan ya dibanding dengan istri-istri beliau yang lainnya. Ini menurut ulama sejarah begitu, penuturannya begitu Bapak Ibu. Namun sifat ini nggih lumrah ya di kalangan perempuan. Ya, ini karakter mereka. Terlebih seorang istri yang suaminya memiliki beberapa orang istri ya, selain dirinya. Tentu Bapak Ibu, masing-masing dari mereka akan bersaing untuk menjadi istri yang paling diperhatikan oleh suaminya. Ya, tentu saja. Dan paling dicintai suaminya. Dari masing-masing istri itu, tentu menginginkan menjadi istri yang paling istimewa dibandingkan dengan istri-istri lainnya. Nah, ngeten nggih? Ini lumrah Bapak Ibu. Ngoten nggih? Nggih nuwun sewu niki. Kalau memang misalnya ada di antara kita yang niru ya, maka ya ikuti ya jejak Nabi ini. Nah, tapi kalau tidak bisa, ojo dipaksakno. Dan maksudnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keadaan ini seperti yang diceritakan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang bersumber dari Sayyidah Aisyah, bahwa kata Sayyidah Aisyah ini Bapak Ibu, istri-istri Nabi itu terdiri dari dua kubu. Nah, jadi kubu-kubuan. Ini berdasarkan penuturan Sayyidah Aisyah. Satu kubu yang terdiri dari Sayyidah Aisyah, satu kubu Sayyidah Hafsah, Sayyidah Sofiyah, dan Sayyidah Saudah. Ya, binti Zam'ah itu Bapak Ibu. Ini kubu yang pertama. Sedangkan kelompok lainnya, maksudnya kubu lainnya, adalah Sayyidah Ummu Salamah. Yang nanti insya Allah kita akan juga menelusuri ya. Yang diikuti oleh istri-istri Nabi yang lain. Dan ini penuturan daripada Sayyidah Aisyah sendiri Bapak Ibu. Jadi ternyata istri-istri Nabi itu juga ada dua kelompok gitu. Yang bersaing gitu. Ini menurut ya penuturan Sayyidah Aisyah sendiri. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam satu hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, kita ingin sejauh mana ingin melihat bagaimana kecemburuan Sayyidah Hafsah. Ya. Karena kata tadi menurut penuturan ahli sejarah, ya termasuk istri Nabi yang memiliki kecemburuan, Bapak Ibu. Ya, nah, tentu rumah tangga Rasul menjadi sebuah public figure atau model percontohan bagi umatnya. Dalam biduk rumah tangga beliau juga ada masalah Bapak Ibu, ada persoalan. Sebagaimana normalnya rumah tangga ya pada umumnya. Namun dari sinilah kita menyadari betapa besar kasih sayang Allah saat kita umatnya ini menghadapi masalah dalam rumah tangga kita. Kita juga bisa belajar untuk memecahkannya. Sebagaimana Rasulullah juga memecahkan masalah rumah tangganya. Bapak Ibu, dalam penuturan ulama ahli tafsir, ya, salah satu pemicu masalahnya, ini ada salah satu pemicu, adalah kehadiran salah satu istri Nabi yang baru dinikahi, ya, yang bernama Maria Kiptia. Ini insya Allah nanti akan kita telusuri. Jadi salah satu di antara istri Nabi yang baru datang ini, nah itu bernama Maria Al-Kiptiyah. Yaitu Bapak Ibu, seorang budak pemberian Raja Mukaukis itu dari Mesir. Yang dinikahi oleh Rasulullah secara resmi. Ya. Dan ulama sejarah rupanya mencatat
Bapak Ibu, ya, pada tahun 628 Masehi. Istri yang ke-11. Masya Allah. Jadi Maria Kiptia ini istri yang ke-11. Yang melahirkan seorang putra, ini putra Nabi Bapak Ibu, yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Nah, nanti nggih. Jadi Nabi Muhammad ini punya putra laki-laki, tapi dari ibu, bukan ibu Khadijah Bapak Ibu, tapi ibu Maria Kiptia. Akan tetapi Bapak Ibu, hanya sekitar 12 bulan ya, dalam jangka 1 tahun, putra ya dari ibu Maria Kiptia yang namanya Ibrahim bin Muhammad ini wafat Bapak Ibu. Jadi Rasulullah ini rupanya keturunan yang laki-lakinya ini tidak lama ya kayaknya ya, usianya itu pendek-pendek. Bapak Ibu, masalahnya saat itu, ini masalahnya, ia mendapatkan giliran di hari gilirannya Ibunda Hafsah. Jadi sebenarnya itu giliran istrinya yang namanya Ibunda Hafsah ini, itu sebenarnya, tetapi Bapak Ibu, rupanya giliran itu kedatangan ya seorang istri Nabi yang baru yang namanya Maria Kiptia ini. Ngoten. Maka Ibunda Hafsah tentu saja tidak suka Bapak Ibu dengan keadaan ini. Wong itu dinde ibaratnya gitu. Yang sebenarnya itu adalah giliran Ibunda Hafsah, akan tetapi nah, itu kena Maria Kiptia. Ya Masya Allah. Makanya ya gelut. Itu bahasanya begitu. Bahasanya begitu. Ya tentu saja tidak suka kan. Ya Ibunda Hafsah ini. Ya. Ia berkata. Ya, Ibunda Hafsah berkata. Wahai Rasulullah. Panjenengan mendatangkan sesuatu untukku. Di rumahku. Di hari giliranku. Dan di tempatku. Ngoten Bapak Ibu, ini coba panjenengan versa ini, ya. Jadi datang istri baru, lalu kemudian itu menempati rumahnya Ibunda Hafsah Bapak Ibu. Pada gilirannya Ibunda Hafsah, ngoten loh. Ya sopo sing gak ya cemburu sekali gitu loh ya. Padahal Ibunda Hafsah itu kan istri yang pecemburu. Kejadian ini tidak dialami pada seorang pun terhadap istri-istri Nabi yang lainnya. Maka Nabi menanggapi ucapan Sayyidah Hafsah ini dengan menyatakan, jadi menanggapi apa yang dikatakan Ibunda Hafsah ini Bapak Ibu. Yang tadi eh, Ibunda Hafsah kan ngomong, ya, wahai Rasulullah, panjenengan mendatangkan sesuatu untukku di rumahku, di hari giliranku, dan di tempatku. Loh, ngono loh. Jadi ada di kamarnya Ibunda Hafsah juga Bapak Ibu. Nah, maka Nabi menanggapi ucapan Sayyidah Hafsah ini dengan menyatakan, wahai Hafsah istriku sayang, apakah engkau ridho jika kuharamkan aja dia dan aku tidak akan mendekatinya selama-lamanya? Oh, ngatain ini Nabi Muhammad pernah ngomong gitu. Ini sumpah, namanya ilak Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad pernah bersumpah begitu. Wahai Hafsah istriku sayang, apakah engkau ridho jika aku haramkan dia dan aku tidak akan mendekatinya selama-lamanya? Bagaimana ucapan Ibunda Hafsah Bapak Ibu? Ya, beliau menjawab, ya tentu saja iya ya Rasulullah. Oh kan katakan. Lalu Rasulullah pun mengharamkannya. Oh kan katakan. Kemudian beliau berpesan, wahai Hafsah istriku, jangan kau ceritakan masalah ini ya kepada seorang pun. Namun ternyata Bapak Ibu, rupanya Sayyidah Hafsah ini kayaknya tidak kuat itu. Ngempet cerita ini. Makanya Sayyidah Hafsah ternyata menceritakan masalah ini kepada Sayyidah Aisyah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap persoalan antara kedua istri beliau ini, Bapak Ibu. Nuwun sewu Pak Jandi. Halo Pak Jandi. Pak, ini jadi Allah mengungkapkan persoalan antara kedua istri beliau ini, Bapak Ibu. Panjenengan buka, Pak Ji, ada di surat yang ke-66 At-Tahrim
ayat yang pertama sampai keempat. Ini jadi rupanya Nabi Muhammad ini Bapak Ibu ya mendapat penjelasan dari Allah Ayo, Mas. dengan sumpahnya itu. Tunggu, Mas. Masya Allah. Ya, tunggu saya. Ini saya bacakan ya. 66 ayat 4 Ustaz. Ya, surat 66 mulai ayat pertama Pak Ji sampai ayat yang keempat. Ya, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. Mas, Pak Haji, dipersilakan Pak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Iya. Dan ingatlah, ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah, lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui, Maha teliti. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, ngeten nggih. Jadi ayat ini diturunkan, jadi ada sebab yang melatar belakangi, yang tadi sudah saya sampaikan kepada panjenengan, ya. Itu ada sebab yang melatar belakanginya. Nah, jadi karena rupanya kecemburuan daripada Sayyidah Hafsah. Ya. Bapak Ibu, Sufyan As-Sauri dan Ibnu Aliyah
ya telah meriwayatkan dari Daud ibnu Abu Hindun dari Asy-Sya'bi dari sahabat Masruq yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan sumpah ilah, ya, dan mengharamkan ya budak perempuannya itu, maksudnya yang sudah dinikahi secara resmi oleh Rasulullah atas dirinya. Lalu beliau ditegur melalui surat Tahrim ini dan diperintahkan untuk membayar kafarat sumpahnya. Demikian menurut kebanyakan ulama hadis. Ibnu Jarir mengatakan yang bersumber dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Umar ibnul Khattab. Ya, di dalam ayat yang keempat itu Bapak Ibu, ya, di dalam ayat yang keempat itu kan ada ayat ya. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, kamu berdua itu yang dimaksud, ya. Itu yang dimaksud. Ini Ibnu Jarir mengatakan yang bersumber dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Umar bin Khattab. Siapa kedua wanita itu yang dimaksud di ayat itu? Umar ibnul Khattab menjawab, keduanya adalah Aisyah dan Hafsah. Jadi permulaan kisahnya ialah berkenaan dengan Ibu Ibrahim. Jadi maksudnya yaitu Maria Kiptia tadi Bapak Ibu. Nabi menggaulinya di rumah Hafsah. Di hari gilirannya Hafsah. Maka Hafsah mengetahuinya. Lalu berkata, hai Nabiullah, sesungguhnya engkau telah melakukan terhadapku suatu perbuatan yang belum pernah engkau lakukan terhadap seorang pun dari istri-istrimu. Engkau melakukannya di hari giliranku, di atas peraduanku. Maka Nabi menjawab, wahai Hafsah, puaskah engkau bila aku mengharamkannya atas diriku dan aku tidak akan mendekatinya lagi? Lalu Sayyidah Hafsah menjawab, ya tentu saja ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengharamkan dirinya untuk menggauli Maria Kiptia. Nabi bersabda, tetapi jangan kamu ceritakan keadaan ini atau peristiwa ini kepada siapapun, Hafsah. Bapak Ibu. Hafsah tidak tahan Bapak Ibu. Akhirnya ia menceritakan kisah itu kepada Aisyah. Maka Allah menampakkan, memberitahukan persoalan itu kepada Nabi dan Allah menurunkan firman-Nya ini. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Ini tadi Bapak Ibu yang sudah saya bacakan tadi. Persoalan ini sempat didengar oleh Umar ayahnya. Kemudian Umar keluar menemui Hafsah putrinya. Lalu mengatakan, hai putriku, perhatikanlah. Janganlah engkau berbicara kepada Rasulullah dengan mengeluhkan tentang sesuatu. Jangan pula engkau terlalu menuntut kepadanya. Maksudnya, jangan pula engkau terlalu menuntut kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah tidak memiliki dinar dan dirham yang bisa beliau berikan kepadamu. Jika engkau ada kebutuhan sampai melumuri kepalamu, maka mintalah padaku. Hadis riwayat Tabrani Bapak Ibu. Nomor hadisnya adalah 8.764. Masya Allah. Bapak Ibu, ini kisah ya yang diriwayatkan dalam riwayat hadis mengenai masalah kecemburuan Sayyidah Hafsah binti Umar Al-Khattab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin ceritakan lagi, Kecemburuan Sayyidah Hafsah juga kepada Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha. Diceritakan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Ia berkata, sampailah kabar kepada Sofiyah, salah satu istri Nabi, bahwa Sayyidah Hafsah pernah berkata bahwa Sofiyah putrinya seorang yang beragama Yahudi. Jadi Hafsah mengatakan begitu kepada Sofiyah Bapak Ibu. Mendengar ucapan Sayyidah Hafsah ini, Rasulullah menemui Sofiyah dan melihatnya
sedang menangis, Bapak Ibu. Kemudian beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis, Sofiyah istriku? Ya. Lalu kemudian Sofiyah menjawab, Hafsah istri panjenengan itu berkata kepadaku bahwa aku putrinya seorang yang beragama Yahudi. Ngaten Bapak Ibu. Jadi ini kecemburuan ini, nggih. Mendengar ucapan Sofiyah ini, Nabi langsung mengatakan kepadanya, sesungguhnya Sofiyah istriku, engkau adalah putri seorang nabi. Pamanmu juga nabi dan suamimu juga nabi. Apalagi yang tidak bisa membuatmu bangga kalau ini saja tidak. Kemudian Rasulullah berkata kepada Hafsah, wahai Hafsah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Bapak Ibu. Hadis nomor 3894. Sofiyah memang putri dari seorang yang bernama Huyai bin Al-Akhtab. Nah, mari kita lihat di sini. Sofiyah itu memang putri dari seorang yang bernama Huyai bin Al-Akhtab. Sedang ia seorang yang beragama Yahudi Bani Nadir. Namun Bapak Ibu, ia maksudnya Sofiyah, nasabnya itu bersambung sampai kepada Nabi Harun, Bapak Ibu. Karena itu Rasulullah sebut Sofiyah sebagai putri Nabi, sedangkan Nabi Harun adalah saudara atau kakaknya Nabi Musa. Karena itu Rasulullah menyebut pamannya pun seorang Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kecemburuan ya Bapak Ibu, Sofiyah ini. Nah, ini diteliti para ulama sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini mari. Ini kecemburuan lagi. Sofiyah juga pernah cemburu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini dikisahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Sayyidah Aisyah sendiri. Ngeten, apabila Nabi hendak keluar bersafar, maksudnya mau bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya siapa yang menemaninya. Maka Bapak Ibu keluarlah dalam undian itu nama dua istrinya. Ngeten, ini dalam undian itu. Yang pertama adalah Sayyidah Aisyah, ini keluar undiannya. Kemudian juga Sayyidah Hafsah keluar Bapak Ibu. Ini ya. Dan kebiasaan Nabi apabila bersafar malam dengan Aisyah, itu beliau itu sempat berbincang-bincang Bapak Ibu, ngobrol gitu. Ngeten. Dalam hal ini Sayyidah Hafsah berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau itu tidak pernah mengatakan kepadaku, cuman hanya mengatakan kepada Aisyah saja? Masya Allah, nge? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini diriwayatkan Bapak Ibu di dalam suatu kitab namanya kitab riwayat Imam Bukhari dalam kitab An-Nikah. Jadi tentang pernikahan, mengenai masalah yang ada hubungannya dengan kecemburuan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya Nabi lebih akrab kepada Aisyah atau bagaimana Bapak Ibu ya? Sehingga Siti Hafsah ini rupanya cemburu Bapak Ibu ya dengan Aisyah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Juga ada lagi nih saya sampaikan ya. Ya. Di rumah Rasulullah, Hafsah itu menempati kamar khusus. Sama dengan Saudah binti Zum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Ya, secara manusiawi, Aisyah itu sangat mencemburui Hafsah sebenarnya. Karena mereka itu sebaya usianya, Bapak Ibu. Lain halnya Saudah binti Zam'ah, ya, yang menganggap Hafsah itu sebagai wanita mulia. Putri Umar bin Al-Khattab, sahabat Rasulullah yang terhormat. Umar memahami bagaimana tingginya kedudukan Aisyah di hati Rasulullah. Ini ingatan, ya. Dia pun mengetahui bahwa orang yang menyebabkan kemarahan Aisyah, ya, sama halnya dengan menyebabkan kemarahan Rasulullah, dan yang ridho terhadap Aisyah berarti ridho terhadap Rasulullah. Karena itu Umar berpesan kepada Hafsah putrinya agar berusaha dekat dengan Aisyah
dan mencintainya. Selain itu Umar meminta agar Hafsah putrinya ini menjaga tindak tanduknya. Sehingga di antara mereka berdua tidak terjadi perselisihan. Akan tetapi memang sangat manusiawi Bapak Ibu. Jika di antara mereka masih saja ya terjadi kesalahpahaman. Mari ya. Yang bersumber dari rasa cemburu. Dengan lapang dada, Rasulullah itu mendamaikan mereka tanpa menimbulkan kesedihan di antara istri-istrinya. Salah satu contoh kecemburuan istri-istri Nabi yang lain terhadap Sayyidah Hafsah, ada suatu kisah Bapak Ibu. Ini kisah yang dimuat dalam tafsir Ibnu Katsir. Diceritakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah itu berkata, Rasulullah suka dengan manisan dan madu. Kemudian beliau itu kebiasaannya jika telah selesai menunaikan sholat asar, itu beliau itu mengunjungi istri-istrinya. Ini kebiasaan Rasulullah. Dan singgah di salah seorang di antara mereka. Bapak Ibu. Adalah suatu ketika Rasulullah mampir di rumah Hafsah. Dan berhenti di situ lebih lama dari biasanya. Lantas Aisyah bertanya mengenai apa yang terjadi. Dikatakan kepadaku, ternyata seorang wanita dari kaumnya telah memberikan semangkok madu. Lalu dia Hafsah menuangkan seteguk kepada Rasulullah SAW. Aisyah pun berkata, demi Allah, saya akan menggodanya. Jadi digoda sama Aisyah Bapak Ibu. Kemudian Aisyah memberitahu istrinya yang lain, istri Rasulullah yang lain, yang namanya Saudah binti Zam'ah. Aisyah berkata, jika Rasulullah masuk menemuimu, sebab sebentar lagi dia akan mampir di rumahmu. Wahai Saudah, maka katakanlah kepadanya, wahai Rasulullah, apakah Anda habis makan buah maghofir? Kata Bapak Ibu, buah maghofir itu buah yang rasanya manis lengket Bapak Ibu, tetapi baunya itu tidak sedap. Ngatan di atas pete, ngatan Bapak Ibu ya. Kalau pete itu kan baunya nggak sedap, ngatan ya. Kayak gitu. Lalu kemudian Saudah ini mengatakan, wahai Rasulullah, apakah panjenengan tadi habis makan buah maghofir itu? Ya. Lalu kemudian ini maksudnya Siti Aisyah itu ngomong, pasti dia nanti akan bilang tidak. Jadi maksudnya semayanan Bapak Ibu. Siti Aisyah ini menggoda, ya. Lalu katakan lagi kepadanya, lalu bau apakah ini? Biasanya dia sangat tidak suka jika mendapati bau. Nanti dia akan mengatakan kepadamu, Hafsah telah menuangkan untukku seteguk madu. Lalu katakanlah kepada dia, lebahnya makan buah urfut, sejenis pohon dengan buah yang berbau tidak sedap. Maka saya akan mengatakan seperti itu kepada dia, katanya Saudah ngoten. Jadi ini digoda Bapak Ibu. Dan kamu juga wahai Sofia, ketika dia masuk ke rumah Saudah berkata, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, hampir saja saya mengungkapkan apa yang kamu Aisyah katakan kepadaku. Karena saya takut kepadamu. Ketika Rasulullah baru sampai di depan pintu, tatkala Rasulullah mendekat, dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Anda habis makan buah maghofir? Dia menjawab, tidak. Dia melanjutkan, lantas bau apakah ini? Dia menjawab, Hafsah telah menuangkan untukku seteguk madu. Dia melanjutkan, lebahnya mungkin makan urfut. Makan buah urfut tadi Bapak Ibu, yang tidak enak tadi. Nah ini Saudah itu semayanan begitu. Jadi maksudnya nggoda Nabi Muhammad. Tatkala dia menemui Aisyah pun mengatakan seperti itu juga. Kemudian dia masuk ke rumah Sofia, maka Sofia pun mengatakan dengan hal yang sama. Tatkala dia masuk ke rumah Hafsah, dia berkata, wahai Rasulullah, apakah saya perlu menuangkan madu lagi ya kepada panjenengan? Lalu Nabi Muhammad menjawab, tidak.
wahai Hafsah, saya tidak membutuhkan madu itu lagi. Kemudian Saudah berkata, Subhanallah, demi Allah, sungguh kita telah mengharamkannya. Aisyah berkata kepadanya, wahai Saudah, diamlah kamu. Oh, ngoten. Ini Bapak Ibu, salah satu di antara kecemburuan ya istri-istri Nabi yang diliput oleh para ulama hadis, Bapak Ibu, juga ulama sejarah. Masya Allah. Baik, nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ada lagi di dalam satu riwayat. Riwayat hadis dari sahabat Anas bin Malik mengisahkan Rasulullah pernah bersama salah seorang istrinya. Angatan. Jadi ada dalam satu rumah. Kemudian salah seorang istri beliau itu mengirimkan semangkok makanan. Saat itu, di hadapan beliau, istrinya ini memukul tangan pembantu yang membawa makanan tersebut. Maka jatuhlah makanan itu. Mangkok pun pecah berserakan. Nabi dengan sabar Bapak Ibu memunguti pecahan mangkok itu dan mengambil makanan yang terjatuh. Lalu Nabi mengatakan, ibu kalian sedang cemburu. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, ini ya, beliau meminta agar si pembantu menunggu untuk dicarikan mangkok penggantinya. Kemudian diserahkanlah mangkok yang baru sebagai pengganti mangkok pecah yang pecah itu. Mangkok yang pecah dibiarkan berada di rumah istri yang memecahkannya. Bapak Ibu, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa yang mengirim makanan itu adalah Sayyidah Hafsah, sedang yang memecahkan mangkok itu adalah Sayyidah Aisyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah keadaan rumah tangga Rasulullah, yaitu rumah tangga yang humanis dan manusiawi. Bukan rumah tangga tanpa persoalan, Bapak Ibu. Walaupun itu adalah rumah tangga Nabi. Sehingga umat beliau kebingungan mencari teladan dalam kehidupan rumah tangga. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan rasa cemburu dan riak dalam rumah tangga sang Nabi sebagai rahmat bagi kita. Allah telah mengetahui rumah tangga umat beliau rumah tangga umat-umat beliau akan ada konflik dan cekcok sehingga mereka bisa meneladani rumah tangga Rasul ketika Nabi Muhammad itu juga bercekcok dengan istrinya. Masya Allah. Di sana ada sikap sabar, ada sikap tawakal, ada sikap tegas, ada juga sikap mengayomi, dan ada pula sikap romantisme dan lain-lain. Karena itu tidak layak sama sekali kita sebagai umatnya ini mencela istri-istri beliau karena persoalan biduk rumah tangga Nabi ini merupakan rahmat dan keteladanan untuk kita. Karena istri-istri beliau di dunia ini adalah istri-istri beliau pula besok ketika ada di surga Bapak Ibu. Masya Allah. Ngaten nggih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini ya. Nabi sempat mencerai Hafsah. Nah, mari ini sekarang kita ikuti kisahnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu sampai pernah menjatuhkan talak satu kepada Sayyidah Hafsah istrinya ini. Saat Umar bin Al-Khattab ayahnya mengetahui berita ini, ia lumuri kepalanya dengan debu Bapak Ibu. Kemudian Umar berkata, pada hari ini Allah tidak menghiraukan Umar dan putrinya. Bapak Ibu, dikisahkan dari sahabat Qais bin Yazid. Ia berkata, Rasulullah pernah menjatuhkan talak ya kepada Hafsah binti Umar, istrinya. Dengan talak satu, Bapak Ibu. Persoalan ini karena masalah kecemburuan Hafsah ya, terhadap Nabi. Maka kejadian ini sempat didengar oleh Umar ayahnya. Pada saat itu, Umar masuk ke bilik kamarnya dan menemukan putrinya sedang menangis sesenggukan Bapak Ibu. Ini Hafsah ya.
Umar radhiyallahu an lalu bertanya kepada Hafsah, apa yang membuatmu menangis, putriku? Apakah karena Rasulullah telah menceraikanmu? Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah memang telah menceraimu, tetapi sekarang sudah merujukmu kembali demi aku, kata Umar. Demi Allah, wahai anakku, seandainya beliau, maksudnya Rasulullah, menjatuhkan talak kepadamu lagi, maka aku tidak akan berbicara sepatah kata pun kepadamu selamanya. Begitu kata Umar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebab kejadian ini, malaikat Jibril sampai datang kepada Rasulullah untuk menyelesaikan perkara ini. Maka malaikat Jibril berkata, Allah memerintahkan agar engkau Muhammad merujuk Hafsah karena ia orang yang ahli puasa dan sholat malam, serta untuk menjaga perasaan Umar. Lalu Jibril berkata, dia Hafsah adalah seorang ahli puasa dan sholat. Dia adalah akan menjadi istrimu besok ada di surga. Masya Allah. Bapak Ibu, kisah Rasulullah mentalak Hafsah istrinya ini juga sebagai pelajaran bahwa seorang istri yang ditalak satu oleh suaminya masih bisa dirujuk kembali, ya, sebelum iddahnya habis. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau sudah iddahnya habis, maka harus nikah baru. Oh, ngaten. Sedang sikap yang benar bagi seorang istri yang ditalak satu oleh suaminya yang soleh dan paham agama adalah introspeksi diri, berdiam di rumah, merenungkan perbaikan rumah tangganya, bukan malah menganggap persoalan rumah tangganya telah berakhir, kemudian mengajukan pendaftaran cerai ke pengadilan agama. Bapak Ibu, ini sebagai public figure percontohan. Seandainya pernah suami itu menjatuhkan talak satu kepada istri-istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masalah nafkah sekarang. Ya, sahabat Jabir bin Abdullah bercerita, ya, Sayyidah Hafsah senantiasa bertanya kepada Rasulullah dalam berbagai masalah, dan hal itu menyebabkan marahnya Umar kepada Hafsah. Jadi sering gerawel ngoten Mbak Manawi, tanya-tanya itu ya. Sedangkan Rasulullah senantiasa memperlakukan Hafsah itu dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, wahai Hafsah, berwasiatlah engkau kepada kaum wanita dengan baik. Rasulullah pernah marah besar kepada istri-istrinya ketika mereka meminta tambahan nafkah, Bapak Ibu, sehingga secepatnya Umar mendatangi rumah Rasulullah. Ya, Umar melihat istri-istri Rasul murung dan sedih. Sepertinya telah terjadi perselisihan antara Rasulullah dengan istri-istrinya. Ya, karena minta tambahan nafkah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, secara khusus Umar memanggil putrinya Hafsah dan mengingatkannya untuk menjauhi perilaku yang dapat membangkitkan amarah beliau dan menyadari bahwa beliau tidak memiliki banyak harta untuk diberikan kepada mereka. Karena marahnya, Rasulullah bersumpah untuk tidak berkumpul dengan istri-istri dia, ya, selama sebulan hingga mereka menyadari kesalahannya, atau menceraikan mereka jika sampai mereka itu tidak menyadari kesalahannya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sebab permasalahan ini sampai Allah menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Nuhun sewu Pak Jandi. Ustaz. Nggih Pak, nuwun dipun buka nggih. Surat Al-Ahzab Pak, surat yang ketiga ayat 28. Iya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna
kunna sarahan jamila. Enggak, Pak Ji. 33 ayat pinten Pak Ustaz. Ayat 28, Pak Ji. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sampai ayat ini diturunkan Bapak Ibu, nggih, sehingga Rasulullah itu sampai menjauhi istri-istrinya selama sebulan Bapak Ibu. Di dalam sebuah kamar yang disebut khazanah itu. Di dalam tafsir, nggih, dengan seorang budak bernama Rabah duduk di depan pintu kamar. Jadi Nabi Muhammad itu rupanya sampai ada di kamarnya itu selama 1 bulan itu nyepi. Jadi maksudnya begitu. Ya, maksudnya nyepi di sini itu menjauhi istri-istrinya selama 1 bulan itu. Setelah kejadian itu tersebarlah kabar Bapak Ibu yang meresahkan bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Yang paling merasakan keresahan adalah Umar bin Khattab Bapak Ibu. Sehingga dia segera menemui putrinya yang sedang menangis. Umar berkata, sepertinya Rasulullah telah menceraikanmu. Dengan terisak-isak, Hafsah menjawab, aku tidak tahu wahai ayahku. Lalu kemudian Umar berkata, dia telah menceraikanmu sekali dan merujukmu lagi karena aku. Ngoten Bapak Ibu. Ini rupanya juga diriwayatkan tadi nggih. Ya, jika dia menceraikanmu sekali lagi, aku, kata Umar, tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Hafsah menangis Bapak Ibu dan menyesali kelalaiannya terhadap suami dan ayahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah beberapa hari Rasulullah menyendiri, tidak kumpul sama bojo-bojonya serta istri-istrinya, belum ada seorang pun yang dapat memastikan apakah dia menceraikan istri-istrinya atau tidak. Karena tidak sabar, Umar mendatangi khazanah untuk menemui Rasulullah yang sedang menyendiri. Sekarang ini Umar menemui Rasul bukan karena anaknya, bukan karena putrinya, melainkan karena cintanya kepada Rasulullah dan merasa sangat sedih melihat kondisi keluarga Rasul. Di samping memang ingin memastikan isu yang tersebar. Bapak Ibu, Umar merasa putrinya lah yang menjadi penyebab kesedihan beliau. Masya Allah. Ngaten nggih? Walaupun anaknya sendiri Bapak Ibu nggih. Ngaten nggih? Ya, Umar pun meminta penjelasan maksudnya. Umar pun minta penjelasan dari Nabi. Walaupun di sisi lain dia sangat yakin bahwa Nabi tidak akan menceraikan istrinya. Dan memang benar Rasulullah tidak akan menceraikan istri-istrinya. Sehingga Umar meminta izin untuk mengumumkan kabar gembira ya kepada kaum muslimin. Umar pergi ke masjid Bapak Ibu dan mengabarkan bahwa Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Kaum muslimin menyambut gembira kabar tersebut. Dan tentu yang lebih gembira lagi adalah istri-istri beliau. Setelah genap sebulan menjauhi istri-istrinya, Nabi kembali kepada mereka dan melihat penyesalan tergambar dari wajah-wajah mereka. Wajah-wajah istrinya maksudnya. Mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk lebih meyakinkan lagi. Rasulullah mengumumkan penyesalan mereka kepada kaum muslimin. Ya, Sayyidah Hafsah dapat dikatakan sebagai istri Rasul yang paling menyesal. Sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan menjadikannya sebagai tebusan bagi Rasulullah. Maka Hafsah rupanya lebih tekun lagi beribadah. Terutama puasanya. Kemudian sholat malamnya. Kemudian sodako-sodakonya. Kebiasaan itu berlanjut hingga Rasulullah wafat Bapak Ibu. Bahkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dia mengikuti perkembangan penaklukan-penaklukan besar. Baik di bagian timur maupun barat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hafsah juga merasa sangat kehilangan. Ketika ayahnya meninggal di tangan Abu Lu'lu'. Ya, ditusuk ini Bapak Ibu Umar ini oleh budak ya. Ya, namanya Abu Lu'lu' ini. Dia hidup hingga masa kekhalifahan Utsman. Yang ketika itu terjadi fitnah besar antara kaum muslimin. Yang menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman. Hingga masa pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika itu Hafsah berada pada kubu Aisyah sebagaimana yang diungkapkannya. Jadi ini terjadi namanya perang ya Bapak Ibu.
perang pada saat itu yang dulu sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Itu terjadinya perang yang namanya perangnya itu perang ya namanya Sayyidah Aisyah ini yang waktu itu naik unta itu. Ngoten ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kisah rupanya Sayyidah Hafsah tentang wafatnya Hafsah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Sayyidah Hafsah wafat pada tahun yang ke-7 Hijrah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia dikubur di pekuburan Baqi, ya bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi yang lain. Bapak Ibu, ya karya besar Hafsah bagi umat Islam adalah terkumpulnya kitab suci Al-Quran di tangan beliau. Setelah mengalami penghapusan karena dialah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pada masa Rasul, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelepah-pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Pada masa Khalifah Abu Bakar, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan, ya peperangan melawan kaum murtad. Kondisi seperti itu mendorong Umar bin Abdul Khattab, ya Umar bin Khattab ya Bu, untuk mendesak Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran yang tercecer itu. Awalnya Abu Bakar merasa khawatir kalau mengumpulkan Quran dalam satu kitab itu merupakan sesuatu yang mengada-ada karena pada zaman Rasul ya hal itu tidak pernah dilakukan. Akan tetapi Bapak Ibu, atas desakan Umar, Abu Bakar akhirnya memerintahkan Hafsah, ya istri Rasulullah, untuk mengumpulkan Al-Quran itu sekaligus menyimpan dan memeliharanya. Maka mushaf asli Al-Quran itu berada di rumah Hafsah hingga beliau wafat. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kisah riak pada waktu zaman Nabi, Bapak Ibu ya. Dan ini kisahnya keluarga Nabi sendiri dengan istri-istri Rasul. Dan salah satu di antaranya tema hari ini adalah biduk rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab ini. Sekian apa yang bisa saya sampaikan dan saya serahkan kepada Pak Haji Alwi. Monggo Pak Haji Alwi.